Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arus Sulaiman dengan nomor NPM 2231010003 dari Prodi Akidah Filsafat Islam kelas A. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS Ontologi yang telah diberikan oleh dosen pengampu kita, yaitu Bapak Agus Devrianto, MAG MKom. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama dari ontologi. Manfaat mempelajari ontologi untuk kehidupan manusia, khususnya menunjang prodi Akidah Filsafat Islam untuk meningkatkan Green Campus. Jelaskan. Oke. Ontologi, kalau kita lihat dari arti ontologi sendiri, adalah ilmu tentang yang ada dan membahas tentang hakikat apa saja yang ada. Nah, jadi manfaat mempelajari ontologi itu adalah membantu memecahkan suatu masalah. Contohnya seperti ini. Di lingkungan masyarakat kita ini kurangnya literasi atau minat baca. Barangkali masalah tersebut karena kurangnya buku-buku di sini atau wadah bacanya tidak ada. Jadi solusi kita sebagai masyarakat yang telah sadar harus mengusahakan adanya buku-buku yang akan dibaca agar menarik keinginan mereka untuk membaca. Alhasil literasi di lingkungan masyarakat kita menjadi meningkat. Dan selanjutnya untuk meningkatkan Green Campus itu sendiri. Sebelum kita mencapai Green Campus itu sendiri, kita harus mengetahui bahwasannya hakikat keberadaan manusia ini ditopang oleh keberadaan lainnya. Maksudnya kita ini bisa ada karena ada hal lain yang menopangnya. Contohnya manusia ini tidak bisa hidup bila tidak ada makanan dan minuman. Semuanya itu saling melengkapi satu sama lain. Dan manusia juga membutuhkan yang namanya oksigen. Dan oksigen itu berasal dari alam yang bersih, seperti penanaman pohon dan pengurangan limbah plastik. Maka dari itu, lingkungan yang bersih dan sehat sangatlah penting bagi kehidupan manusia, dan pohonlah yang menjadi penopang hal tersebut. Nah, jadi dikatakan keberadaan manusia itu ditopang oleh keberadaan lainnya karena mereka saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana ontologi berperan untuk meningkatkan mutu pencapaian Green Campus serta berikan contoh yang konkret yang dapat dipraktikkan? Kalau dilihat saja dari penjelasan saya sebelumnya, bahwasannya keberadaan manusia itu ada karena ditopang oleh keberadaan lainnya. Dari hal ini saja dapat saya simpulkan bahwasannya menjaga lingkungan yang sehat itu sangatlah penting sehingga keberadaan manusia ini bisa ditopang oleh keberadaan lainnya. Dan selanjutnya saya akan memberikan contoh yang konkret yang dapat dipraktikkan dalam lingkup kampus atau lingkungan kampus itu sendiri. Sebelumnya kampus UIN dan Intan Lampung yang kita ketahui bahwasannya telah dinobatkan sebagai kampus hijau peringkat 61 dunia berdasarkan penilaian dari UI Grand Matrix. Mungkin agar meningkatnya Green Campus sendiri dengan cara tetap menjaga pohon-pohon yang sudah ada dan menjaga lingkungan dan mengolah sampah plastik menjadi salah satu hal yang bermanfaat di kampus, seperti dibuat pot bunga dan aerobik dan lain sebagainya, agar lingkungan kampus tetap terjaga kebersihannya. Karena ide-ide tersebut, kampus terlihat lebih menarik karena pengolahan limbah plastik tersebut. Untuk pertanyaan ketiga adalah kembangkan ontologi dalam filsafat Paripaterik, ontologi dalam filsafat iluminisasi Surawardi, dan ontologi dalam filsafat transenden teosofi Mualla Sadra. Oke, jawabannya pertama adalah perkembangan ontologi dalam filsafat Paripaterik. Filsafat Paripaterik kalau dilihat dari perkembangan ontologi pasti tak luput dari dua tokoh filsafat Islam, yaitu Al-Farabi dan Ibnu Sina. Aliran Paripaterik ini pertama kali diformalisasikan oleh Al-Farabi dan sampai puncak kesempurnaan atau puncak kejayaannya pada masa Ibnu Sina. Dalam kajian mereka itu mengkaji tentang ketuhanan dan semua yang berkaitan dengan Tuhan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya filsafat Paripaterik ini mengkaji tentang ketuhanan atau bisa disebut dengan metafisika. Untuk selanjutnya perkembangan ontologi dalam filsafat iluminasi Surawardi. Filsafat Surawardi sendiri berpendapat bahwasannya pengetahuan diri identik dengan realitas diri dengan cahaya murni. Sebagai contoh, Tuhan adalah cahaya yang disebut Surawardi sebagai Nur al-Anwar, cahaya sebagai penggerak
utama alam semesta, sedangkan alam semesta merupakan sebuah proses penyinaran raksasa yang dimana semua wujud bermula dan berasal dari prinsip utama, yaitu dari Yang Maha Esa. Cahaya ini adalah sumber segala dari segala sumber, dan tak ada yang bisa menyamakan kedudukan cahaya ini. Cahaya merupakan esensi yang paling terang dan yang paling nyata, sehingga mustahil bila ada sesuatu yang lebih terang dan lebih jelas dari cahaya. Pendapat ini mungkin sama dengan pemikiran Ibnu Sina tentang wajib al-wujud, dan dapat disimpulkan bahwasannya Suhrawardi adalah pendiri mazhab iluminasi yang dianggap sebagai tradisi filsafat Islam pada masa Ibnu Rushd. Selanjutnya, perkembangan ontologi dan filsafat transenden Mu'alla Sadra. Menurut Mu'alla Sadra, wujud Allah itu tidak memiliki kuiditas, wujudnya tidak memiliki eksistensi dan substansi, sehingga tidak terbayangkan adanya wujud kedua setelahnya. Karena jika terbayangkan wujud yang hadir selainnya, berarti wujud Allah itu terbatas. Jadi, Allah dalam konteks ini mustahil dapat dikenal, dibayangkan dalam pikiran, dan dibuktikan dengan selainnya. Sebagai contoh seperti ini. Kalau kita sedang bayangkan benda yang besar seperti bumi dan alam semesta lainnya yang masih bisa difikirkan oleh akal sehat, dan masih dalam bayangan kita tentang pemahaman besar tersebut, seperti tempat duduknya, tempat ia berdiri, tempat ia hidup, maka Tuhan tidak maha besar. Maka dari itu kita sebagai manusia tidak bisa menggambarkan atau membayangkan sebagaimana besarnya Tuhan itu. Dan pikiran Mu'alla Sadra dalam konteks ontologi tersebut bisa mengembangkan pikiran Mu'alla Sadra dapat disimpulkan dari yang saya katakan tadi, bahwasannya Tuhan itu tidak bisa dibayangkan semaha besarnya. Jika masih bisa dibayangkan besarnya, Tuhan berarti Tuhan bukan maha besar. Itu teman. Oke, untuk soal yang terakhir, jelaskan perkembangan dan relevansinya dengan fenomena-fenomena yang terjadi pada saat ini. Oke, jika dilihat dari manfaat ontologi yang membahas tentang ada secara universal atau menyeluruh. Sebagai contoh, kita bisa lihat dari lingkungan saat ini dan perbandingan pada zaman dulu. Relevansi kita lihat dari berpakaian dan berbicara. Jika pada zaman dahulu berpakaian itu cenderung tertutup, tapi seiring dengan perkembangannya zaman, pada saat ini pakaian makin terbuka, seperti juga dengan berbicara. Bisa kita bandingkan cara berbicara orang-orang pada zaman dahulu dengan zaman sekarang dari TV. Jika film zaman dahulu itu mereka masih mengisi suaranya dengan bahasa-bahasa yang baku dan benar. Akan tetapi sekarang banyak sekali menggunakan kata-kata atau bahasa asing yang mungkin tidak jelas asal-usulnya. Mungkin itu tadi jawaban-jawaban saya yang telah saya jabarkan sedikit tentang pengertian ontologi, tentang bagaimana manfaatnya ontologi, dan bagaimana untuk peningkatan Green Campus itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.